Baik, selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita mempelajari mengenai limit di tak hingga untuk fungsi aljabar. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan mempelajari limit di tak hingga untuk fungsi yang rasional. Maksudnya fungsi yang berbentuk fx per gx. Nah, saya berikan contoh misalnya begini. Limit x mendekati tak hingga menuju tak hingga, misalnya x tambah 1 per x dikurang 5. Kalau kita coba substitusi langsung, kan berarti kan ini jadi tak hingga tambah 1 per tak hingga dikurang 5. Maka ini kalau tak hingga tambah 1, ini jadi tak hingga per tak hingga juga. Ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, maka langkah penyelesaiannya umumnya itu digunakan dengan melakukan pembagian atau perkalian dengan bilangan tertentu. Jadi, limit x menuju tak hingga x tambah 1 per x dikurang 5, ini kita kalikan dengan 1. Cuma 1 yang ini diubah menjadi bentuk 1 per x per 1 per x. 1 per x ini kita peroleh karena pangkat paling tinggi pada persamaan ini semua itu merupakan pangkat 1. Jadi kalau misalnya berbentuk nanti jadi x kuadrat tambah 5x tambah 1 per x kuadrat dikurang 2 misalnya, maka ini akan kita kalikan jadi 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Kenapa kita kalikan dengan 1 per x kuadrat? Karena pangkat paling tingginya di sini adalah x kuadrat. Nah, kita lanjutkan kemari, maka bentuk perkaliannya ini jadi limit x menuju tak hingga, ini jadi x tambah 1 per x dikurang 5 dikali 1 per x per 1 per x, dimana 1 per x per 1 per x ini sendiri merupakan yang ini 1. Maka hasilnya jadi limit x menuju tak hingga x dikali 1 per x, yang ini x dikali 1 per x ini jadi 1 ditambah 1 dikali 1 per x itu 1 per x per x dikali 1 per x yang ini jadi 1 dikurang 5 dikali 1 per x jadi 5 per x. Dengan melakukan substitusi ini kan berarti jadi 1 ditambah 1 per tak hingga per 1 dikurang 5 per tak hingga. 1 per tak hingga yang ini sama dengan 0 dan ini juga 5 per tak hingga. Ingat pelajaran minggu yang lalu, berarti ini kan jadi 1 tambah 0 per 1 dikurang 0, maka jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, perhatikan soal selanjutnya, misalnya ini. Misalnya saya tuliskan di sini limit x menuju tak hingga x kuadrat dikurang 4x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5. Kalau kita coba substitusi langsung, pastinya ini akan berbentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Ini mana ini merupakan bentuk tak tentu. Sehingga penyelesaiannya ini kita kalikan nanti dengan 1 seperti yang tadi. Cuma dalam bentuk 1 itu diubah dalam bentuk 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Kenapa 1 per x kuadrat? Karena pangkat paling tinggi di dalam persamaan ini adalah pangkat 2. Sehingga ini jadi limit x menuju tak hingga x kuadrat dikurang 4x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5. Ini kita kali dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Pokoknya pangkat paling tinggi dalam persamaan ini. Kalau misalnya ini pangkat paling tingginya nanti 3, berarti kita kalikan di sini dengan 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3. Nanti sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat dikali 1 per x kuadrat ini jadi 1 dikurang 4x per 4x dikali
1 per x kuadrat, 4x dikali 1 per x kuadrat, masih 3 menutuson jadi 4 per x, berarti dikurang 4 per x ditambah 1 kali 1 per x kuadrat, jadi 1 per x kuadrat per 2x kuadrat dikali 1 per x kuadrat, 2x kuadrat dikali 1 per x kuadrat, masih menutuson berarti sama dengan 2 tambah 3x dikali 1 per x kuadrat, mati tuson sama dengan 3 per x, berarti ini 3 per x dikurang 5 per x kuadrat. Dengan melakukan substitusi, berarti ini jadi 1 dikurang 4 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat di sini per 2 tambah 3 per tak hingga tambah dikurang 5 per tak hingga kuadrat sama dengan 1 dikurang 4 per tak hingga tambah 1 per tak hingga per 2 tambah 3 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga sama dengan ini semua 0 sudah 0, jadi 1 per nyope sudah son 0, jadi tinggal 2, berarti hasilnya sama dengan setengah. Nah, agar lebih simpel, lebih sederhana, biasanya kita melakukan pengerjaannya jadi begini. Langsung saja dia dibagikan masing-masing ruasnya dengan pangkat paling tingginya. Misalnya begini, limit x menuju tak hingga, katakanlah misalnya x kuadrat ditambah 3x per x kuadrat tambah 4, misalnya 5x kuadrat tambah 4. Ini kan seharusnya kita kalikan dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat, karena pangkat paling tingginya adalah x kuadrat. Nah, biasanya pengerjaan jadi begini, agar lebih sederhana, limit x mendekati tak hingga, x kuadrat tambah 3x, langsung saja di sini x kuadrat per x kuadrat, jadi per 5x kuadrat, langsung per x kuadrat tambah 4 per x kuadrat. Jadi semuanya langsung dibagikan dengan x kuadrat ini. Oh, dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat. Jadi mesti kemudian 1, 5. Ini semua sisanya ini nanti jadi 0. Maka hasilnya jadi 1 per 5. Saya ulangi contohnya. Misalnya begini. Limit x menuju tak hingga 5 dikurang x kuadrat per x pangkat 2 tambah 1, berarti kan langsung jadi limit x menuju tak hingga langsung 5 per x kuadrat, 5 langsung dibagi dengan x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat, dan x kuadrat langsung dibagi dengan x kuadrat tambah 1 per x kuadrat. Nah, 1 ini 1, berarti jadi ini jadi 0, jadi 0 dikurang 1 per 1 tambah 0, berarti jadi min 1 per 1, min 1 per 1 sama dengan min 1. Agar lebih sederhana, maka pembagiannya itu dilakukan dengan cara langsung saja dibagikan di sini dengan x kuadrat, nanyam. Nah, secara umum pembagian penyelesaiannya dapat kita sederhanakan langsung. Maksudnya begini. Misalnya persamaannya berbentuk limit x mendekati tak hingga, limit x menuju tak hingga, katakanlah ax pangkat n tambah bx tambah bx pangkat n kurang 1, cx pangkat n kurang 2, dan seterusnya, per katakanlah misalnya bx pangkat n tambah qx pangkat n kurang 1 tambah rx pangkat n kurang 2, dan seterusnya. Kalau misalnya pangkat paling tingginya di sini adalah, berarti kan pangkat paling tinggi
di sini adalah pangkat N. Maka semuanya akan kita bagikan dengan X pangkat N. Maka penyelesaiannya jadi limit X menuju tak hingga AX pangkat N per X pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 per X pangkat N tambah CX pangkat N kurang 2 per X pangkat N tambah dan seterusnya per di bawah PX pangkat N per X pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 per X pangkat N tambah RX pangkat N kurang 2 per X pangkat N tambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya nanti sudah known yang ini semua ini nanti sudah 0 0 0 0. Suku selanjutnya pun di sini ini 0 0 0 0. Maka sisa yang tinggal hanya yang ini, yang paling depan yang ini. Olan dan nyon. Jadi tinggal pola itika penutusan, maka hasilnya ini sama dengan A per P. Maka jika pangkatnya sama, pangkat di atas dengan pangkat di bawah itu sama, maka tinggal lihat koefisiennya saja. Berapa koefisien di atas, berapa koefisien di bawah untuk pangkat paling tingginya, maka penyelesaiannya adalah langsung saja A per P. Contoh, misalnya limit X menuju tak hingga, katakanlah misalnya X kuadrat tambah 1 per 5X tambah 2X kuadrat. Kita ketahui bahwa pangkat paling tingginya adalah X kuadrat. Koefisiennya 1, koefisiennya 2, maka hasilnya sama dengan setengah. Ulangi, misalnya limit X menuju tak hingga 5 ditambah 2X tambah 3X pangkat 3. Nah, pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 1. Pangkat paling tingginya X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3 di pembilang, X pangkat 3 di penyebut. Koefisiennya ini 3, berarti jadi 3 per koefisiennya ini 1. 3 per 1 sama dengan 3. Nah, sampai di sini saya yakin masih dapat diikuti ya. Nah, jadi penyelesaian tadi dapat kita sederhanakan dengan bentuk A per P yang begini. Dengan catatan bahwa derajat pangkat tertinggi di pembilang sama dengan di maka penyelesaiannya langsung saja itu berbentuk A per P. Ini sudah ada diberikan contoh. Nah, pendek saja video Bapak untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti akan saya berikan lewat Google Classroom. Dikerjakan, batas pengerjaannya adalah jam 6 sore hari ini. Oke, selamat pagi dan selamat belajar.